Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, kembali ke channelnya Jumateo Channel. Kali ini kita mau membahas terkait dengan tata cara untuk mendirikan klub. Ya, mendirikan klub. Nah, kebetulan karena kita berbicara masalah olahraga, maka kita akan membahas bagaimana membuat one by one, satu persatu, surat-surat yang diperlukan untuk membuat klub dalam olahraga. Langsung aja ya, biar nggak basa-basi. Yang pertama, teman-teman harus membuat perkumpulan dulu, perkumpulan dengan teman-teman, ya 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, bebas ya. Langkah yang pertama, step one, teman-teman datanglah bikin ADRT dulu, ya, bikin ADRT, kemudian teman-teman ke notaris, ya, yang terdekat atau yang terpercaya atau yang teman. Nah, alangkah baiknya kalau ke notaris itu cari yang karena pertemanan, biar murah. Oke, yang pertama tadi ke notaris sama teman-teman bareng-bareng ya, bareng-bareng bawa KTP fotokopian, kemudian bawa uang, jangan lupa. Terus setelah ke notaris nanti akan dibuatkan namanya akte notaris seperti ini. Nah, ini contoh ya, contoh. Mohon maaf Pak Giarto, ini contoh akte notaris dari Bapak Sugiarto, notaris terkait dengan, nah ini, aduh sorry. Terus kita harus bikin apa? Namanya bikin klub. Nah, ini kita ada klub tembak reaksi dan menyelam Kabupaten Pemalang. Ya. Nah, saya domisili di Pemalang, maka bikin seperti ini. Ya, ditempel oleh notaris. Tempatnya di mana? Tempatnya di Jalan Merbabu nomor 12 Pemalang. Isinya seperti apa ya? Isinya terserah teman-teman ya. Di sini nanti ada orang-orang yang akan menduduki untuk di posisi-posisi organisasinya. Nah, ini ada saya, ada Mas Ali dan lain-lain. Nanti dibuat. Nah, ini contoh ya. Nama, waktu kedudukan, kemudian pasal 2 tempat kedudukan, tempat organisasi, asas kegiatan dan tujuan dan fungsi. Ini ada sendiri semuanya. Terus kemudian kegiatannya apa dan kepengurusan. Ini juga disebutkan ketuanya siapa, wakil siapa, sekretaris, bendahara dan lain-lain. Ya. Ini hak kewajibannya seperti apa, di sini kita dimuat lengkap sesuai dengan ADRT, mekanisme misalnya ada sengketa dan lain-lain. Oke, sudah selesai. Nah, ini juga ditandatangani. Selesai ditandatangani oleh si pembuat akte. Langkah itu apa lagi? Selesai? Enggak selesai. Habis itu nanti oleh akte notaris akan didaftarkan. Oh ya, kita bikin ini dulu, sorry. Bikin surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili. Klub tembak reaksi dan menyelam. Nah, ini. Buatkan ini dulu ya. Di mana? Di kantor kelurahan. Cukup di kelurahan. Ya, karena ini olahraga di kelurahan. Terus kemudian, nah kita baru oleh notaris akan didaftarkan. Nah, ini didaftarkan di lampiran urusan Menteri Hukum. Dulu ada HAM ya, sekarang udah nggak ada. Sekarang jadi Menteri Hukum tok. Didaftarkan. Nama organisasinya tembak reaksi, pengesahan klub tembak reaksi dan menyelam. Ini nama-nama pengurusnya, ada 2 lampirannya. Ya, ini scan barcode-nya. Jadi untuk pengesahan apakah betul apa enggak, ini bisa di scan. Habis ini nanti teman-teman
udah selesai nanti ke kantor pajak ya, kantor pajak ke kantor pajak untuk membuat NPWP Club ya, membuat NPWP Club nanti akan muncul ya, nanti akan muncul. Nah, ini seperti ini, klub tembak reaksi dan menyelam ya, menyelam Kabupaten Pemalang. Jadi klub kita sudah punya NPWP. Kemudian anak buktinya, ini bukti-buktinya. Setelah itu baru teman-teman bisa membuat nomor rekening. Nah, ini nomor rekeningnya, nah, nomor rekening klub tembak reaksi dan menyelam. Kebetulan kita ambilnya dari Bank Mandiri ya. Oke ya, sudah. Oke, kita sudah. Habis itu barulah kita mau kemana nih, karena kita kebetulan ke olahraganya menyelam, maka kita datang ke Persatuan Olahraga Menyelam, minta SK. Nah, minta SK bahwa klub kita terdaftar di cabang olahraga Persatuan Olahraga Selam. Nah, ini contoh seperti ini. Baru contoh minta SK ini. Nah, nanti SK ini kita mintakan. Ya, sudah. Ini sudah selesai. Berarti artinya klub ini sudah di samping sudah terdaftar tadi di akta notaris, di SK oleh Kemenkum, Kementerian Hukum, kemudian oleh kantor pajak, kemudian ada domisili oleh kelurahan karena kita berada di wilayah kelurahan atau desa, kita punya domisili, kemudian daftar untuk nomor rekening di bank yang dituju, kemudian kita minta surat SK, surat keputusan pengurus kabupaten terkait dengan klub selam ya, klub selam, klub olahraga selam. Ini suratnya ya, karena kita juga ada divisi menembak, maka kita juga minta nah ini contoh seperti ini. Nah, ini dia. Nah, kita juga minta pengesahan dan pengukuran personil ya, klub menembaknya dari Perbakin. Simple ya, jadi nggak berat, jadi nggak susah-susah. Maka ini adalah klub yang resmi, klub yang sudah terdaftar oleh akta notaris secara hukum, badan hukum, terdaftar oleh SK Kementerian Hukum, terdaftar di kantor pajak, terdaftar di kelurahan sebagai domisili, punya nomor rekening khusus klub, bukan rekening pribadi, dan punya SK dari cabang olahraga ya, karena cabang olahraga dua, yaitu klub menembak di Perbakin, klub menyelamnya ada di Persatuan Olahraga Selam. Dan ini akan berlaku untuk semua cabang olahraga apapun. Kalau kita daftar kemana ya itu pakainya seperti ini ya, mekanisme misalkan seperti itu. Baru surat tersebut kita copy semua, kita lampirkan ke cabur, ke KONI dan lain-lain. Jadi kita secara legal sah, kita tidak bermasalah dengan hukum karena kita sudah punya payung hukum. Kita berjalan juga sesuai dengan koridor hukum. Saya kira itu aja buat pengetahuan teman-teman semua. Semoga bermanfaat karena ini memang jarang orang yang paham, dan masih banyak teman-teman yang punya klub tapi tidak terdaftar secara hukum ya, banyak sekali yang tidak terdaftar secara hukum. Yang penting klub, yang penting jalan, nah, banyak seperti itu. Tapi non sewu, maaf, karena kami tahu hukum maka kami akan mengikuti membuat klub olahraga sesuai dengan jalur yang normatif. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.